Tidak lama setelah pemerintah India melonggarkan lockdown, jumlah kasus virus corona kembali melonjak. Pada Sabtu lalu, India bahkan melaporkan lonjakan kasus baru infeksi COVID-19 harian yang terbesar sejauh ini, yakni lebih dari 11.000 kasus. Lalu bagaimanakah kehidupan warga di epicentrum persebaran COVID-19 di India? Sudah tersambung melalui Skype pelajar asal Indonesia, Agus Alfia di New Delhi. Halo, selamat malam waktu Jakarta, Mas Agus. Sehat, Mas? Selamat malam waktu New Delhi, Mbak Dea. Alhamdulillah sehat di kota New Delhi saat ini. Bersyukur ya dengan kesehatan yang diberikan ya. Ini Mas Agus, setelah kegiatan masyarakat dilonggarkan di sana, bagaimana suasana New Delhi? Ya, kita sebenarnya masih lockdown ya. Bahkan ini adalah lockdown fase kelima, sudah masuk ke hari 84 ya per hari ini. Kalau saya lihat aktivitas masyarakat perlahan ya kembali menuju sedikit ya seperti biasanya kenormalannya. Tapi bisa saya katakan ya baru sekitar 40% ya aktivitas. Mengingat juga warga bisa dikatakan khawatir ya kalau ternyata mereka juga bisa terkena COVID-19 khususnya di kota besar seperti New Delhi ini yang saat ini juga sedang melonjak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan lockdown atau aturan pembatasan yang kemarin ya, Mas? Iya, bisa saya katakan perbedaannya hanya sedikit ya yang membuat aktivitas masyarakat itu bisa bergerak kembali. Jadi di lockdown fase kelima ini diikuti juga sebenarnya unlock fase pertama juga, di mana untuk aktivitas ekonomi semuanya sudah diperkenankan dan juga pergerakan manusia diperkenankan tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak. Itu juga sudah diperkenankan, namun tetap ya saya lihat aktivitas untuk di kota New Delhi ini masih sekitar 40% lah, belum kembali seperti normalnya. Kalau di tanah air, Mas, ini mall, tempat ibadah, kemudian juga tempat-tempat yang apa ya menjadi kerumunan atau menyebabkan kerumunan warga ini dibatasi kapasitasnya 50%. Bagaimana dengan di India sendiri? Betul, kita juga sudah memulai ya untuk membuka tempat ibadah, masjid ataupun itu tempel, gurdwara, termasuk juga mall per 8 Juni. Ini merupakan tanda dari fase pertama unlock juga ataupun pembukaan India, yang mana dibatasi ya untuk mall misalnya itu ya kapasitasnya 50% ya, termasuk juga di restoran yang ada di dalam mall juga dibatasi juga dengan menggunakan protokol kesehatan, termasuk juga rumah ibadah. Kalau biasanya umat Hindu mencium langsung ya dewa mereka menggunakan tangan dengan protokol kesehatan, mereka tidak diperkenankan untuk menyentuh ataupun mencium langsung dewa ataupun Tuhan mereka yang biasanya ada di kuil, yang merupakan bagian dari ini ya protokol kesehatan. Mas Agus, ini media internasional menyoroti soal apa ya jumlah fasilitas kesehatan yang tidak ideal dengan jumlah pasien COVID. Misalnya karena layanan ambulans penuh, kemudian jenazah diangkut dengan menggunakan taksi. Bagaimana sebenarnya pelayanan kesehatan di New Delhi? Iya, untuk kota New Delhi sendiri saya juga mendapatkan kabar ya. Kita yang paling menjadi sorotan adalah untuk media saat ini yang saya baca adalah adanya keterbatasan tempat tidur ya, ataupun ruangan itu sendiri. Karena saat ini di New Delhi sendiri kita sudah hampir 50.000 ya yang positif terkena virus COVID-19. Jadi pemerintah khususnya negara bagian New Delhi berupaya ya untuk bisa mencarikan ruang-ruang tambahan, misalnya menyewa hotel gitu ya untuk menambah ruangan untuk merawat para korban-korban. Untuk ambulans saya belum tahu ya untuk berita tersebut karena saya belum membaca di media yang ada di sini. Seperti fasilitas kesehatan juga penuh, artinya korbannya begitu banyak, menghantam sektor ekonomi. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Agus? Sektor ekonomi juga di negara-negara lain juga diperbincangkan. Bagaimana dengan di India? Iya betul, lockdown ini diestimasi oleh beberapa pakar ekonomi ya, untuk perharinya di India ini kalau lockdown total diberlakukan seperti kemarin-kemarin di fase pertama, di fase kedua itu menelan kerugian sampai 4 miliar US dollar yang itu sangat besar sekali. Dan pemerintah itu sudah mulai melonggarkan ya lockdown ini di fase ketiga ya, di sekitar awal Mei. Di mana memang pemerintah India mengakui bahwasannya secara pemasukan pajak itu juga sangat berkurang sekali ya karena aktivitas ekonomi juga kurang. Akhirnya di awal bulan Mei itu dilakukanlah pembukaan beberapa sektor ekonomi baik itu yang esensial maupun yang non esensial. Ya begitu terasa ya, terlebih mereka yang bekerja di sektor informal ya, para migran-migran itu, para pekerja migran
mereka banyak sekali yang akhirnya pulang kampung ya, yang kemarin sempat ramai terjebak ya di sebuah stasiun bus ya, namun akhirnya mereka bisa pulang. Ada juga yang jalan kaki ataupun naik bus, bahkan juga ada juga yang kereta. Pastinya ini benar-benar terdampak ya. Namun sekarang saya lihat sudah ada pemulihan yang begitu berarti karena pemerintah sudah mulai memberikan kebebasan baik itu komoditas esensial maupun non esensial, online maupun yang offline itu bisa sudah mulai beraktivitas secara. Nah, ini spesifik kalau memang ada peningkatan kegiatan atau produktivitas dari warga, bagaimana dengan Mas Agus sendiri? Ini kan Mas Agus selain sekolah juga sebagai pegiat media sosial. Pengaruhnya seberapa besar, Mas? Kalau untuk pengaruhnya terhadap studi tentu ada pengaruh ya. Sampai sekarang untuk institusi pendidikan seperti universitas ya, seperti kampus saya sendiri masih belum membuka. Katanya masih menunggu sampai bulan Agustus. Otomatis biasanya saya melakukan penelitian di kampus, terpaksa saya harus melakukannya di rumah. Otomatis ruangan juga istilahnya terbatas, waktu juga lebih terbatas, itu tantangan tersendiri. Dan di samping itu saya juga biasanya nge-vlog, otomatis dengan adanya lockdown ini ataupun ya penyebaran COVID yang sedang merajalela saat ini, otomatis ya saya juga tidak bisa untuk sembarangan keluar rumah kecuali hanya untuk membeli kebutuhan dasar saja. Tapi komunikasi dengan teman-teman sesama WNI ataupun KBRI di sana bagaimana? Apakah lancar? Punya grup mungkin? Ya betul, kita punya WhatsApp grup ya untuk seluruh WNI di seluruh India, termasuk juga di sana ada staf KBRI New Delhi, termasuk juga KJRI Mumbai, sehingga segala aktivitas ataupun koordinasi pengumuman ya yang diberikan oleh KBRI bisa kita dapatkan langsung selain dari media sosial. Baik, terima kasih Mas Agus Alvia tadi berbincang soal bagaimana suasana New Delhi di India. Semoga Mas Agus selalu sehat.